Kalau ada yang bertanya, kenapa kamu bahagia? Tentu jawabannya karena ada sesuatu yang bisa membahagiakan jiwa. Ada sesuatu yang membuat kita senang, riang, gembira. Lalu kalau ada yang bertanya, kenapa Anda bersedih? Kenapa Anda murung? Kenapa Anda murka? Tentu jawabannya karena ada sesuatu yang membuat kita menjadi sedih, menjadi kecewa, menjadi murung, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, bahagia disebabkan oleh sesuatu dan sedih juga disebabkan oleh sesuatu. Sesuatu bisa membuat kita bahagia karena sesuatu itu berharga bagi kita. Tidak mungkin jika ada sesuatu yang sama sekali tidak berharga bisa membuat kita bahagia. Sebaliknya juga demikian. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak berharga membuat kita sedih. Kehilangan kertas misalnya, kertas yang harganya 100 perak, tidak mungkin bisa membuat kita sedih atau kecewa. Tapi sesuatu yang berharga, bernilai secara materi, atau apapun bentuknya, bisa membuat kita bahagia ataupun sedih. Jadi poinnya adalah, jika kita terlalu cinta terhadap sesuatu, kita terlalu suka terhadap sesuatu, kita terlalu membuat sesuatu itu menjadi sangat berharga terhadap kita, maka sesuatu itu berpotensi membuat kita bahagia. Atau sebaliknya, sesuatu itu berpotensi membuat kita sedih. Namun pertanyaannya adalah, sahabat-sahabat saya yang hatinya tenang dan damai, bagaimana jika sesuatu itu tidak abadi? Bagaimana sesuatu itu tidak bisa kita miliki selamanya? Nah, inilah yang menjadi persoalan. Seringkali kita bahagia terhadap sesuatu, mencintai sesuatu yang sebenarnya tidak akan kita bisa miliki selamanya. Sesuatu itu tidak akan berwujud selamanya. Uang misalnya, kita terlalu bercinta kepada uang. Uang tidak akan bisa kita miliki selamanya. Bahkan kalaupun kita ditakdirkan kaya selama hidup kita juga tidak akan bisa memiliki uang itu, membawa uang itu sampai mati. Kita terlalu cinta kepada seseorang misalnya, seseorang itu juga tidak akan bisa kita miliki selamanya. Kita terlalu cinta terhadap kecantikan misalnya, ataupun ketampanan misalnya. Ketampanan dan kecantikan itu juga tidak akan berwujud selamanya. Dia tidak akan abadi. Dalam siklus-siklus waktu tertentu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, seseorang yang sebelumnya kita cintai karena cantiknya, karena tampannya, dia bisa berubah menjadi jelek, bisa menjadi tua, bisa menjadi keriput. Oleh karena itu, sahabat-sahabat saya yang hatinya tenang dan damai, janganlah kita menyandarkan kebahagiaan kita, janganlah kita menyandarkan kesedihan kita kepada sesuatu yang sifatnya temporer, sesuatu yang sifatnya sementara. Sandarkanlah kebahagiaan kita, sandarkanlah kesedihan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kehidupan dan kematian kita. Tuhan yang menciptakan kita sifatnya abadi. Dia kekal, dia tidak akan meninggalkan kita, dia tidak akan lenyap dari kita. Sehingga kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita bahagia karena dekat dengan Tuhan, maka kebahagiaan kita itu hakiki, abadi. Kita tidak hanya bahagia di dunia, tetapi kita juga bahagia setelah kehidupan di dunia. Tetapi kalau kita menyandarkan kehidupan kita, kebahagiaan kita terhadap materi, materi itu sifatnya hanyalah sementara. Jadikanlah semua materi-materi di dunia itu, segala pernek-pernek di dunia itu hanyalah bagian dari kehidupan kita yang sangat kecil. Sehingga kalau kita kehilangan harta, kehilangan kekasih, kehilangan pasangan, kehilangan jabatan, kehilangan popularitas, maka hati kita tetap tidak akan terpengaruh oleh persoalan-persoalan itu. Sebab yang mempengaruhi kebahagiaan kita, yang mempengaruhi kesedihan kita
hanyalah zat yang abadi, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kekal. Sementara materi-materi yang ada di dunia itu sifatnya hanyalah sementara. Karena sementara, jadikanlah ia adalah sesuatu yang sangat kecil. Demikian, semoga ada manfaat.